Ditanyalah, ada masalah apa dengan keluarga? Adakah yang melakukan pesugihan? Kagetlah dia. Lalu dia terusnya bilang bahwa baru saja meninggal ibu, bapak, kakaknya dalam 1 tahun ini. Terus dilihat bahwa adiknya pun korban selanjutnya. Jadi itu adalah bukannya bos yang di restoran, tapi keluarga yang di kampung. Di sana itu memang dia kaya raya. Keluarga yang di kampung itu bilang bahwa dia mensugikan satu keluarga itu. Sebenarnya makhluk yang terjahat itu manusia. Iya. Mereka hanya digunakan untuk mediasi, untuk perantara, untuk menyakiti orang lain. Gitu. Jadi mereka mengambil seperti satu misalnya orang pintar mengumpulkan makhluk-makhluk itu untuk dikirim ke orang lain. Itu biasanya kalau mau diberikan sakit kepala, dia akan dititipkan makhluk itu di kepala biar sakit terus selamanya. Atau dititipkan itu ke ulu hati biar ulu hatinya sakit, atau dikirimkan ke liver, dia akan bersemayam di situ. Dia akan diam menurut apa yang disuruh tuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan semoga kalian sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan panjang umur selalu. Oke, cerita kali ini datang dari Sobat Magenta, Bunda Widi. Beliau akan menceritakan pengalaman pribadinya pada saat mengobati orang mengenai santet, guna-guna, dan sebangsanya atau sejenisnya. So, kita panggil saja Bunda Widi di studio Magenta. Silakan Bunda, terima kasih. Wah, apa kabar Bunda? Aduh, udah jauh-jauh datang kemarin nih Bunda. Tinggal di mana Bunda? Bunda Widi? Tinggalnya di Pamulang. Pamulang Bunda. Waduh, Bunda, kegiatan sehari-harinya apa nih Bunda? Pengobatan 11 ya, pengobatan apa? Medis dan non medis. Medis dan non medis? Iya. Seperti itu guna-guna gitu kali Bunda ya? Bisa, jadi non medis itu kayak seperti disantet, diguna-guna, pesugihan segala macam. Efeknya itu jadi medis. Jadi medis dan non medis itu penting. Berarti dimasukin di konten kreator juga dong Bunda? Iya, kebetulan ada di channelnya di WD11 TV. Oh, WD11 TV. Oke Bunda Widi, bisa nggak diceritakan kisi-kisinya ini untuk Sobat Magenta Bunda? Kisi-kisinya itu seperti biasanya penglaris ya, rumah makan besar, ataupun rumah tangga, masalah rumah tangga, ada pihak ketiga ingin menyantet, membunuh. Atau juga masalah pesugihan untuk kekayaan. Itu biasanya sekarang orang tahunya kan itu hanya keturunannya pesugihan, tapi ternyata itu bisa orang lain yang dibuat pesugihan. Oh, tahan dulu Bunda. Nanti tolong diceritakan untuk Sobat Magenta dari awal hingga akhir Bunda ya. Kita mau sapa dulu Sobat Magenta di rumah nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang ingin menjadi narasumber seperti Ibu Widi, silakan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Saya ceritakan dari awal dulu ya, bagaimana mulainya saya melakukan menjadi pengobatan ke non medis, medis. Awalnya itu saya tuh pengusaha rumah makan. Saya juga bergelut di bidang event-event. Saya tuh nggak pernah percaya namanya hal-hal makhluk gaib ataupun percaya namanya kiriman ataupun santet. Saya hanya percaya sama Allah. Saya percaya bahwa tidak ada yang kuat, semua itu dengan kekuasaan Allah. Betul. Awalnya saya tuh sering dapat kiriman-kiriman di rumah makan saya, tapi saya nggak pernah pedulikan. Saya buka usaha, tutup, buka lagi, tutup. Itu sampai ada kiriman, ada garam-garam di warung saya nggak peduli. Ada kiriman air sampai total sepi selama 3 bulan pun
saya nggak mengarah ke sana, walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa itu kiriman. Nah, awalnya saya tuh punya teman kerja sama partner bisnis itu selama 13 tahun. Nah, selama 13 tahun itu saya tidak tahu bahwa partner bisnis saya ini punya niat jelek dengan saya. Jadi selama itu saya bertemulah dengan seseorang indigo dan praktisi juga, dan dia seperti kasihan terhadap saya. Saya tadinya tidak menganggap terlalu berlebihan, saya pikir biasa saja. Tiba-tiba kita dipertemukan, mungkin memang sudah takdir dipertemukan. Dia itu mempunyai mediasi. Mediasi itu kita juga dipertemukan bertiga itu, mediasi itu sangat sekali ingin mengobati saya. Saya nggak ngerti apa yang ada salah dengan saya. Akhirnya minta izin lah dengan praktisi itu untuk bertemu empat mata, untuk ketemu dengan kita bertiga. Ada yang mau dikatakan mediasi itu. Akhirnya karena saya nating tulus, saya ketemu, walaupun saya nggak percaya, saya selalu menolak saat itu. Akhirnya saya ketemu, dimasukkanlah mediasi itu oleh praktisi itu, oleh indigo itu, dimasukkanlah dan menceritakan hal-hal yang di luar nalar memang, tapi saya saat itu masih belum percaya, dan saya pikir yang saya tahu hanya setan, iblis, kodam, korin gitu kan. Tapi ini ternyata ada sukma lain ataupun arwah lain yang bisa dimasukkan gitu ke mediasi. Dimasukkanlah itu ke mediasi itu bahwa saya selama ini sudah mendarah daging itu disantet selama 13 tahun itu, lewat makanan terus oleh saya tidak akan sebutkan teman rekan saya. Nah, akhirnya setelah saya ikuti, mungkin ada benarnya, walaupun saat itu saya sholatnya segala macam itu yakin nggak mungkin ada hal-hal seperti itu akan masuk ke tubuh saya. Ternyata itu salah besar. Gitu. Saya berpikir kan nggak ada yang kekuatan apapun bisa masuk kalau kitanya nggak yakin. Gitu. Ternyata pas saya diobatin, itu saya keluar memuntahkan seperti banyak belatung, tapi bukan belatung, sorry, lintah, tapi lintah lebih kecil-kecil, panjang-panjang itu setumpuk itu. Saya muntahkan itu banyak, saya kaget lah. Itu satu harian saya diobatin itu, keluar itu, dan itu dengan mata kepala saya sendiri saya melihat. Disitulah saya baru mulai percaya, ternyata memang ada ya. Padahal selama ini saya nggak pernah tahu hal-hal seperti itu. Akhirnya pas itu keluar semua, saya dianjurkan oleh praktisi itu, oleh indigo itu, jangan lagi masuk, sedangkan saya punya usaha itu di satu rumah yang dengan partner kerja saya. Jangan lagi masuk menginjak rumah itu. Kalau bisa seminggu jangan bertemu dengan orang itu dulu. Sampai benar-benar hilang semuanya pengaruh-pengaruh negatif dalam tubuh saya. Akhirnya saya menuruti dan saya keluar kota lah selama 2 minggu. Setelah saya balik, saya berpikir-pikir, berarti selama ini usaha saya jatuh bangun itu gara-gara kiriman-kiriman itu benar adanya. Akhirnya saya mendalamilah pengobatan itu, dan saya selalu ikut kemana-mana bersama praktisi ini, indigo ini, kemana-mana pengobatan. Dan saya mendalami pengobatan medisnya. Dengan lambat laun memang saya sudah dari dulu itu punya sedikit mungkin kepekaan ataupun mungkin kalau dibilang indera keenam saya nggak tahu, tapi memang dari kecil saya bisa melihat hal-hal seperti itu. Cuma setelah saya asah dan setelah saya mengikuti pengobatan, akhirnya saya terjunlah ke dunia pengobatan itu. Oh gitu. Pertama-tama yang saya pegang, saya agak kaget memang. Awalnya saya takut dengan hal seperti itu. Pertama-tama saya datang mengikuti praktis itu, kita menangani rumah tangga lah ya. Rumah tangga, suaminya datang ke kita itu bahwa istrinya itu tidak bisa hamil, terus saya sebut lebih lembut kelamin atau apa itu tidak berbau sedap lah ya. Dia tidak hamil bertahun-tahun, datanglah ke kita. Kebetulan istrinya itu adalah seorang mediasi juga yang tulang rusuknya iganya jarang. Jadi semua hal yang kita masukin ke dia itu bisa dikomunikasikan situ. Awal-awal seperti itu saya mencoba untuk mengobati.
Yang dia mengobati dengan teman saya itu Perantara gitu. perantara aja. Perantara itu benar adanya, itu semuanya yang ada di dirinya dia itu bertahun-tahun, selama 5 tahun dia dikirim oleh pacar dari suaminya. Ya, sorry, mantan pacarnya dia. Akhirnya kita obatin, sampai aku baru tahu tuh di situ bahwa dukun santet, sampai sukma, sampai yang mengirim itu bisa semuanya kita aplikasikan di mediasi. Jadi semua yang ada kiriman apapun, kita kepingin tahu siapa yang kirim, siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan, itu jenisnya apa, itu bisa dilakukan di mediasi. Dan yang paling itu tidak terberat, yang paling terberat itu banyak semua kejadian antara santet, terus pesugihan, terus kiriman-kiriman tumbal kayak gitu. Cuma ya efeknya itu berbalik ke kita. Gitu. Jadi pas saat kita pernah menerima kasus pesugihan, awalnya adalah di sekitar Bintaro. Awalnya adalah dia seorang pengusaha resto makan. Sekarang di tempat restorannya itu semua banyak kejadian aneh. Tiap hari itu pasti ada gelas piring yang pecah. Walaupun tidak ada jatuh atau apapun, itu pasti pecah. Tiba-tiba pecah, semua barang-barang pecah. Terus ada keanehan juga, karyawan-karyawan di situ sering diganggu. Akhirnya kita dipanggil, kita ke sana. Terus setelah kita ke sana, memang ada persaingan, banyak kiriman, bukan hanya dari persaingan bisnis, tapi juga dari keluarganya. Ternyata satu keluarganya itu ada masa lalunya dengan sesama keluarga. Jadi mengirim biar bisnisnya hancur. Dalam keluarga itu ya? Dalam keluarga. Memang dalam keluarga itu jadinya ibunya itu sudah nggak ada, bapaknya itu disukai wanita muda lah ya. Wanita muda itu ingin menguasai seluruh hartanya, jangan sampai dapat anak-anaknya itu. Sampai anak-anaknya dibuat susah-susah. Kita terusnya mengobati. Di situ karyawannya pas kita obatin satu restoran, kita bersihkan semuanya. Ternyata satu karyawan itu ada yang aneh. Kita melihat ada satu keanehan. Kita lihat ternyata dia punya orang tua baru saja meninggal. Itu dalam 1 tahun tuh orang tuanya, ibunya, bapaknya, sampai ke adiknya meninggal. Dan dia bertanya, boleh nggak saya bertanya, di setiap kita pengobatan selalu bawa mediasi. Jadi siapapun yang ingin bertanya hal-hal mistik itu bisa lewat mediasi kita. Nah, dia bertanya, apakah saya boleh tanya, ini adik saya, kenapa ya setiap kita mengobati di sana itu adiknya, dan dia selalu datang. Dan adiknya itu wajahnya pucat, terus sakit-sakitan. Kadang-kadang teman saya yang praktis ini, dia indigo, itu bisa melihat apa yang ada di auranya yang ada di anak itu. Akhirnya ditanyalah, ada masalah apa dengan keluarga, adakah yang melakukan pesugihan. Kagetlah dia, lalu dia terusnya bilang bahwa baru saja meninggal ibu, bapak, kakaknya dalam 1 tahun ini. Terus dilihat bahwa adiknya pun korban selanjutnya. Jadi itu adalah bukannya bos yang di restoran, tapi keluarga yang di kampung. Di sana itu memang dia kaya raya. Keluarga yang di kampung itu bilang bahwa dia mensugikan satu keluarga itu. Jadi akhirnya kita menolong dia untuk memutuskan perjanjian pesugihan itu. Memutuskannya, kita obati adiknya. Tadinya kita harusnya menyelesaikan masalah restoran. Akhirnya kita beralih karena hari kita tergerak untuk menyelamatkan anak itu dulu. Anak itu akhirnya kita obatin. Itu memutuskannya itu, jadi nggak bisa sembarangan asal memutuskan, jadi harus rogo sukmo. Jadi rogo sukmo itu adalah roh kita mencari siapa yang melakukan perjanjian ini, dan di mana sukmanya anak ini disembunyikan. Jadi kita harus mengembalikan sukma itu, dan kita harus juga memutuskan perjanjian itu. Jika perjanjian itu putus, maka selamat, karena di keluarga ini tinggal adiknya dan kakaknya. Dan adiknya ini dalam 1 tahun itu sudah
sudah ditandai makhluk untuk diambil. Selanjutnya mungkin kakaknya, karena mereka bersaudara tuh sama keluarga bapaknya tuh semuanya totalnya 5 orang. Istilahnya ditumbalin ya, Bu? Ditumbalin sama keluarganya sendiri di kampung. Seperti itu. Jadinya pesugihan itu biasanya dilakukan bukan hanya untuk keluarga, bisa pesugihan itu untuk orang lain. Jadi tanda-tandanya jikalau ada orang yang sangat baik terhadap kita tiba-tiba tanpa sebab memberikan kita harta, memberikan kita kemewahan, memberikan kita uang cuma-cuma tanpa sebab apapun, biasanya itu adalah janji dengan makhluk itu bahwa ini orangnya akan ditumbalkan. Ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu. Kalau tidak ada, cuma-cuma kalau tidak ada, maksud tujuannya apa? Tiba-tiba baik. Makanya kadang-kadang orang baik, wah ngasih uang terus. Biasanya itu berlangsung 2 tahun. Itu menandai bahwa ini calonnya selanjutnya. Korban selanjutnya boleh dibilang. Iya, betul. Seperti itu. Pesugihan-pesugihan itu banyak yang terjadi, tapi yang paling terparah adalah persaingan kerja. Yang saya herankan itu adalah sekarang usaha sekecil apapun itu mereka semuanya memakai santet ataupun memakai kiriman-kiriman untuk mempertahankan jabatan, untuk mempertahankan posisi ataupun menjatuhkan orang lain. Itu sering banget kita dapatkan. Dan seperti itu, hal-hal seperti itu sekarang itu memang percaya nggak percaya, kiriman-kiriman santet dan pelet rata-rata dilakukan oleh pelakor ya, oleh orang ketiga, pihak ketiga yang selalu dikirim-kirim pihak ketiga untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Itu juga sering terjadi gitu. Jadinya kalau masalah kejadian santet ataupun pelet ataupun tumbal ataupun penglaris, itu semuanya itu kejadiannya sama, hanya tingkatannya aja bagaimana. Ada level-levelnya, mereka ada yang levelnya SD, SMP, SMA, S1 gitu. Jadi tambah tinggi levelnya, tambah agak berat, ataupun bisa pun saat itu juga dikirim, saat itu juga langsung dalam hitungan 1 hari 2 hari langsung tepar. Kalau memang kirimannya itu kiriman yang sangat-sangat dahsyat ilmunya. Tapi kalau yang hanya tingkatan SD, mereka bertahap, bisa setahun, 2 tahun merasakan sakit, 3 tahun, 4 tahun, dan larinya memang mengarahnya ke medis. Gitu. Jadi orang-orang beranggapan, saya medis ke rumah sakit, dibilangnya nggak ada sakit apa-apa, dia noksa lagi nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba dia merasakan dia sakit liver, dia minum obat-obatan dari dokter liver. Itulah yang dituju supaya menjadi benar-benar penyakit liver. Soalnya waktu itu juga dari Tangerang kota itu datang ke rumah, katanya divonis dia adalah liver stadium 4. Dan dia menangis, sudah nggak bisa lagi makan pedas, nggak bisa lagi makan pedas, kopi segala macam. Dia dikasih obat-obatan banyak. Akhirnya pas dideteksi bahwa itu bukan medis, ternyata non medis. Karena antara medis dan non medis itu garisnya tipis banget. Kita nggak bisa bedain kalau kita nggak bisa punya penglihatan indera keenam. Betul. Jadi orang taunya, kalau orang awam taunya, ya itu memang sakit biasa. Tapi kadang-kadang ada yang bisa kedeteksi itu sakitnya, ada yang tidak bisa kedeteksi di rumah sakit. Itu yang bahaya tuh ya, Bu. Itu yang bahaya. Nah akhirnya setelah kita obatin, kita ambil, ternyata kirimannya itu dari, yaitu pacarnya suaminya, ingin dia mati. Akhirnya kita obatin, kita bersih-bersihin semua seluruh tubuhnya segala macam. 1 hari kita minumin. Biasa kalau pengobatan itu paling standar banget adalah air bidara ya. Air bidara biar itu mengusir semua yang ada di tubuh. Menetralisir lagi. Menetralisir dulu. Nah, itu semuanya setelah kita bersihkan segala macam, kita terusnya suruh dia nginep dulu sehari biar dia stabil dulu keadaannya di rumah. Di tempat Bunda. Di tempat aku. Akhirnya di karantina lah. Di karantina dulu sehari. Setelah itu besoknya dia langsung, tiba-tiba aku kaget, besoknya dia minum kopi, terus makan pedas. Aku bilang, kamu kan lagi liver, aku bilang gitu. Kenapa langsung minum kopi? Udah sakit livernya? Udah gak sakit, makan pedas gak apa-apa. Lalu sekarang kamu tes ke dokter, dia noksa. Masih ada nggak livernya? Pas dia noksa lagi ke dokter, tiba-tiba livernya hilang. Udah punya penyakit liver. Dan sampai sekarang dia sehat. Alhamdulillah. Itu yang kiriman-kiriman hal-hal yang sepele,
cuma karena masalah kepengen ngerebut sama suami orang. Ada juga yang cuma gara-gara sakit hati, gara-gara beli jilbab tidak sesuai dengan yang ditawarkan, itu juga ngirim untuk bikin mati. Padahal harga jilbab cuma 100.000 juga. Jadi hal-hal sepele-sepele yang kayak gitu kadang-kadang santet, tumbal segala macam, itu sekarang orang tega ngakuin. Malah semakin gencar kayaknya ya, Bu? Iya kan, orang banyak bilang, sekarang tahun 2025 masih ada kayak gitu-gitu. Jangan salah, justru sekarang tambah tahun orang pakai semuanya. Nah, akhirnya yang di Bintaro itu kita bolak-balik datang ke sana itu sekitar 3 kali 4 kali itu, bersihkan dulu semua restonya. Ternyata itu dari pacar bapaknya ini, yang punya anak yang punya resto ini, pacarnya itu ingin menguasai harta bapaknya. Dia punya pacar juga. Dia kerjasama, diselipkanlah karyawan-karyawan ke dalam resto itu. Pacar bapaknya yang punya resto ini, anggap aja yang punya resto namanya M ya, dan yang bapaknya ini S. Pacarnya ini punya pacar tapi mengerjain yang S ini. Akhirnya dimasukkanlah karyawan-karyawan untuk menghancurkan di situ dan menitipkan semua makhluk-makhluk gaib di situ. Di situ ada kuntilanak, ada pocong, ada buto ijo, dimasukkan ke situ semuanya. Untuk mengganggu semua karyawan. Untuk mengganggu di situ, mengganggu agar restonya itu sepi, agar restonya itu berbau angin, nggak enak, orang mau masuk males, agar memang jatuh gitu. Tapi akhirnya pas kita bersihkan dulu restonya, akhirnya kita bersihkan semua karyawannya sudah terpengaruh juga. Banyak karyawannya di situ yang kesurupan juga. Akhirnya kita bersihkan semuanya, kita telusuri ujungnya apakah cuma karena persaingan bisnis atau bukan. Ternyata bukan. Selain persaingan bisnis, tapi ternyata itu masalah keluarga. Dari dalam sendiri. Dari masalah keluarga, akhirnya ya kita putuskan untuk membersihkan isi rumahnya juga di Bintaro, sampai ke keluarga-keluarganya. Sampai akhirnya ketemulah titik di mana itu lewat pacarnya dari bapaknya. Sampai bapaknya pun tidak percaya. Akhirnya kita panggil sukmanya lewat mediasi. Kita masukkan sukma wanita yang mengganggu itu dengan mantannya itu untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak mengakui kesalahannya, akan ada semua kiriman yang dikirim ke karyawan, ke anaknya, dan bapak dan anak itu sampai bersiteru gara-gara wanita ini. Sampai akhirnya biar bapaknya ini nggak suka sama anak-anaknya, itu semuanya kita balikan ke wanita ini hanya untuk memberi pelajaran bahwa apa yang kamu kirim, apa yang kamu bikin orang sakit, kamu rasakan. Istilahnya obatnya lah ya. Kamu rasakan. Setelah kamu merasakan itu tidak kuat, kamu minta maaf sama keluarga ini, akui semua perlakuannya agar bisa sembuh. Akhirnya tidak mau mengakui, akhirnya sampai sekarang dia sakit. Suami perempuan dan laki-laki pacarnya itu sakit sekarang. Walaupun tidak mau mengakui, tapi apa yang dirasakan itu dibawa sampai sekarang di dunia nyatanya. Karena kan saat kita menghipnotis mediasi itu, sukmanya itu yang kita hipnotis. Setelah kita balikan lagi ke tubuh dunia nyata, dia akan merasakan semua sakit itu di dalam raganya dia. Seperti itu. Jadinya pengalaman mengobati orang itu tambah memberikan motivasi Bunda. Selain motivasi, memberikan saya keyakinan bahwa betul adanya Allah itu menciptakan makhluk-makhluk itu. Tapi sekarang bagaimana dengan diri kitanya aja ya, untuk mempercayainya. Makhluk-makhluk itu hanya mediasi. Sebenarnya makhluk yang terjahat itu manusia. Mereka hanya digunakan untuk mediasi, untuk perantara, untuk menyakiti orang lain. Gitu. Jadi mereka mengambil seperti satu misalnya orang pintar mengumpulkan makhluk-makhluk itu untuk dikirim ke orang lain. Itu biasanya kalau mau diberikan sakit kepala, dia akan dititipkan makhluk itu di kepala biar sakit terus selamanya. Atau dititipkan itu ke ulu hati biar ulu hatinya sakit, atau dikirimkan ke liver, dia akan bersemayam di situ. Dia akan diam menurut apa yang disuruh tuannya. Dia kalau misalnya mau payudara, aku pernah mengobati orang sakit kanker payudara.
itu dikirim di situ seperti makhluk itu menyebarkan taburan seperti belatung ya. Jadi menjadilah penyakit kanker payudara. Jadi kalau memang masuk akal nggak masuk akal, kadang-kadang orang berpikir ya ini memang medis payudara kanker kanker payudara. Awalnya sebenarnya bukan kanker, awalnya non medis. Tapi karena dibiarkan lama dan diberi obat-obatan kanker, akan menjadi kanker payudara. Akhirnya tumbuh lah tuh. Akhirnya memang diarahkan ke sana. Setelah itu menjadi penyakit yang berat, makhluk itu akhirnya dipanggil tuannya untuk pergi dari tubuh itu karena sudah berhasil memberikan penyakit. Seperti itu. Kadang-kadang mau orang seimannya sekuat apapun, serajin apapun sholat, jangan takabur. Karena apa? Makhluk itu yang dikirim akan menunggu kapan waktu lengah orang itu. Waktu lengah itu banyak banget. Saat orang berpikir negatif, saat orang berpikir buruk atau punya penyakit hati, ataupun saat dia dalam keadaan kotor, itu makhluk langsung masuk. Kalau sudah masuk, sudah bersemayam di situ dia. Bersemayam di situ sampai tuannya mengizinkan dia untuk pergi. Karena dia akan dikirim makanan terus untuk di tubuh itu tugasnya. Itu makhluk-makhluk itu semuanya itu adalah perantara. Jadi yang jahat itu sebenarnya bukan makhluk-makhluk itu, mereka malah senang. Manusia, karena mereka malah senang. Mereka memang mengganggu manusia, tapi mereka karena ditugaskan seperti itu ya memang senang. Cuma memang pesugihan, santet, tumbal, penglaris itu semuanya memakai mediasi makhluk. Semua makhluk itu kalau nggak ngambil di gunung, saya kan nggak sebutin gunung mana, dan itu bisa atau bisa ngambil di pantai. Saya juga nggak bisa sebutin pantai mana. Rata-rata itu gunung, pantai, lautan, udara dan gunung. Itu yang diambil dari sana semua, gitu. Untuk mengirim-ngirim itu, tergantung level-levelnya mereka yang mengirim itu, seperti itu. Jadi kebanyakan kasus sebenarnya kita pegangnya itu adalah kasus-kasus yang memang orang-orang terjolimi yang butuh bantuan, tapi kemampuan finansial nggak ada. Biasanya kan kadang-kadang orang pintar itu memanfaatkan dengan komersil. Betul. Nah, kalau kita menolong karena memang mereka dijolimi. Kalau nggak dijolimi cuma kan misalnya kasus-kasus monek jabatan atau kasus-kasus cinta segitiga, sakit hati ataupun masalah percintaan, kita nggak akan mau. Gitu. Jadi kalau yang seperti kejadian-kejadian hilang di mana atau mayat hilang di mana, kadang-kadang kita terawang ada di sini, betul ketemu, gitu. Itu cuma kita terawang dan kita lihat mediasi di mana mayatnya hilang, seperti itu. Kadang-kadang juga kalau santet ataupun kiriman-kiriman itu satu aja yang paling diingatkan itu adalah kalau memang nggak bisa tidur malam itu menghindari santet. Memang jangan tidur siang, tidur pagi, tidur jam 10 itu jangan. Kiriman itu adanya di malam hari jam 2 dan di pagi hari jam 10. Kita jangan tidur di jam-jam segitu, gitu. Begitu aja sih yang bisa saya ceritain Bang Genta. Jadi banyak banget sebenarnya, saya nggak bisa ceritain satu persatu, tapi banyaknya saya jadi bingung mau ceritain yang mana kasusnya karena semuanya itu di luar nalar dan itu sangat di luar logika sendiri. Iya, dan itu ngeri semua. Dan kadang-kadang orang nggak percaya, tapi ya saya melihat dengan mata kepala sendiri karena semua kita lihat itu di depan mata kita apa yang kita obatin. Oke, terima kasih nih Bunda sudah menceritakan story-nya ke Sobat Magenta. Silakan diminum Bunda. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Enak gak Bunda? Alhamdulillah. Oke Bun. Ada pertanyaan dari Bang Genta nih Bun, yang mengganjal, bukan mengganjal, ada yang pengen saya tanyakan, maksudnya pengalaman untuk bisa seperti Bunda saat ini, apa panggilan dari jiwa, apa panggilan dari hati, maksudnya sama aja ya Bun, apa emang udah ada bakat dari lahir, apa tiba-tiba aja Bun? Sebenarnya nggak semua orang bisa kalau nggak ada panggilan jiwa, kalau nggak ada bakat. Memang bisa dipelajari, tapi dengan orang yang sudah ada gift, dikasih kelebihan sama Allah itu beda dengan orang yang belajar. Karena kalau yang belajar itu kapan aja bisa diambil, kapan aja bisa hilang. Bisa hilang ya? Iya betul. Tapi gitu. Kalau itu memang sudah ada gift ataupun sudah kelebihan, dia tidak akan hilang sampai kapanpun karena tinggal dia bagaimana mengasahnya.
Lebih mudah diasahnya dibanding orang yang belajar. Jadi kebetulan memang saya tanpa saya sadari, itu saya dari kecil memang sudah mendapat gangguan-gangguan goib tanpa saya sadari. Saya pernah bermimpi terbang, saya nggak tahu kemana. Saya nggak tahu kalau itu sekarang kalau saya nalar itu, roh saya tuh pergi dari raga saya. Saya terbang kemana-mana segala macam itu. Saya waktu kecil itu saya nggak pernah nyadarin kalau itu, dan saya sering banget ngelihat makhluk-makhluk itu di jalan. Pernah saya waktu itu belum sadari, itu sekitar SMP, ada Pak RT saya itu saya begadang sama teman-teman, sama keluarga. Itu jam setengah 4, jam 4-an itu ada Pak RT lari-lari ke rumah, nanya, "Mbak, ngeliat maling nggak?" katanya. "Maling apa ya Pak ya?" "Maling burung saya hilang di rumah," katanya, "di dalam rumah, kurang ajar banget," katanya gitu. "Oh yaudah, kita bantu cari." Akhirnya saya cari, saya terpisah dengan teman-teman cari gang sana, saya cari gang sini. Pas saya masuk ke gang yang ada masjidnya dekat rumah saya, itu pas azan subuh. Setelah azan subuh itu bunyi, saya melihat ada 2 orang sosok itu di tempat cucian wudhu, hitam-hitam, berjubah hitam, satu rambutnya ikal pendek, satunya panjang. Saya lihat gini, azan udah mulai kok masih wudhu aja, tangannya hanya wudhu gini terus, tapi kok nggak ambil air wudhu, masih begini-gini aja terus tangannya. Udah selesai Saya liatin sampai sudah rakaat pertama mereka masih seperti itu. Saya jalan aja tetap. Pas saya jalan hampir 100 meter mendekati mereka, tiba-tiba mata mereka menoleh ke saya, dan itu matanya merah banget. Matanya merah, menyeringai. Saya kaget, saya mau lari, saya takut dikejar. Akhirnya saya jalan pelan dengan jantung berdebar-debar. Saya jalan pelan, saya nggak mau lihat. Pas udah agak jauh saya lari. Saya langsung bilang gini, "Oh mungkin karena saya diingatkan, orang sekarang pada sholat subuh, tapi saya malah begadang-begadang, nongkrong-nongkrong, akhirnya diingatkan seperti ini supaya sholat subuh." Saya hanya berpikiran positif waktu kecil itu. Seperti itu. Jadi saya melihat seperti itu, tadinya saya nggak tahu. Setelah ketemulah dengan teman praktisi saya Indigo ini, kamu sebenarnya punya kelebihan, tapi kamu nggak pernah nyadarin, gitu. Dan saya memang merasa enggak, sampai detik ini saya enggak, tapi saya nggak ngerti kenapa energi yang saya punya, setiap saya menyentuh orang-orang yang kena santet, malu segala macam, itu energinya nyetrum ada di tangan saya. Ada getaran itu. Ada energi panas itu yang bisa menarik, dan itu berjalan dengan sendirinya. Mungkin kalau saya nggak pernah belajar sama sekali, itu datang dengan sendirinya. Alami ya. Alami. Jadinya memang bagi orang yang punya kelebihan itu akan muncul setelah umur-umur dewasa dan matang. Biasanya di umur-umur 40-an itu baru akan lebih memupuk, karena untuk menekan egonya, kesombongannya, menekan semua emosi dirinya. Iya, betul. Gitu. Oke, Bun. Yang masih penasaran untuk Sobat Magenta di rumah nih, apa sih air bidara, Bun? Air bidara itulah daun bidara ya. Iya. Kalau paling bagus sih bidara Arab ya. Bidara Arab, ada bidara lokal. Bidara itu ada berapa macam nih, Bun? Ada 3 macam, tapi yang bagus itu bidara Arab, itu daunnya lebih kecil, tapi sama khasiatnya sama, tapi lebih bagus khasiatnya yang bidara Arab. Jadi itu daun bidara itu dapat mengusir, itu mengeluarkan energi panas dalam tubuh kalau kita minum. Itu kalau daun kelor kan bedanya untuk mengusir ya, mengusir keilmuan lah. Orang yang punya ilmu tinggi yang ada di dalam tubuh itu nggak akan bisa keluar sebelum pakai daun kelor itu. Sebelum biasanya kalau nggak gurunya yang memberikan ilmu itu, dia harus buang. Kalau gurunya sudah tiada, harus orang yang lebih tinggi keilmuannya agar bisa mengusir itu dengan daun kelor. Itu untuk mengusir semua makhluk-makhluk keilmuannya dia dalam tubuhnya. Tapi kalau bidara mengusir makhluk-makhluk yang bersemayam dalam tubuh kita. Membersihkan lebih. Iya, tapi dengan juga bacaan. Iya. Ingat deh, kalau mau dilakukan sendiri di rumah, itu bisa daun kelor itu dihaluskan, beri itu ganjil-ganjil ya, 7, 11, 13, 15, sebanyak mungkin nggak apa-apa. Ditumbuk itu, dikasih minum, dibacakan Al-Fatihah 7 kali tanpa nafas. Al-Fatihah, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, ayat kursi. Dengan keyakinan. Dengan Al-Fatihah pun sebenarnya sudah cukup, tapi dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Dengan keyakinan. Tapi kalau kita hanya membaca cuma kami di bibir tanpa ada di hati, itu juga kurang kekuatannya.
Jadi setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini yang diberikan Allah itu semua ada kelebihannya yang bisa kita pakai untuk pengobatan. Oh. Gitu. Mereka itu juga sama, nggak mau didua. Allah nggak mau dua. Tuhan pun nggak mau dua. Misalnya bidara untuk ini, kelor untuk ini, jeruk purut untuk ini. Nah, gunakanlah, manfaatkanlah Sesuai porsinya masing-masing dan jangan didua. Kalau misalnya bidara pakai campur salam, campur serai, campur ini, nanti kegunaan mereka masing-masing khasiatnya hilang. Oh gitu. Pakailah menurut kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Gitu. Jadinya bidara itu dipakai seperti itu, diminumkan saja dengan keyakinan yang semua yang makhluk-makhluk, karena makhluk itu ada bersembunyi di ruang dan waktu itu melalui nadi, darah, dan ngumpet di mana-mana. Melalui pembuluh darah ya, Bu? Pembuluh darah yang paling mereka sukai adalah lekukan-lekukan pembuluh darah. Oh. Mereka biasanya ngumpetnya itu antara ketiak, ulu hati. Mereka ngumpetnya tuh susah ditebak kalau tidak kita keluarkan lewat itu. Karena kalau untuk dari energi aja, kita ambil dari energi, bisa banyak yang miss. Karena mereka tuh pindah-pindah. Gitu. Nah, satu lagi nih Bun, terakhir nih Bun. Pernah nggak Bunda begitu mengobatin orang, maksudnya terapi orang yang sudah istilahnya hampir-hampir meninggal, atau yang sudah meninggal gitu, pernah Bun? Terus pernah diobatin, apa yang Bunda dapat Bun? Justru bukan hampir meninggal ya. Ada beberapa yang kita obati itu justru harus sudah meninggal, tapi dia belum meninggal karena pegangan di badannya. Jadi mungkin yang kayak gitu yang agak berat ya. Bukannya kita mendoakan Allah, cuma memang pegangannya itu yang menghambat dia meninggal. Aslinya raganya sudah nggak ada, raganya itu masih utuh, tapi rohnya itu udah nggak. Sukmanya udah. Nah, betul. Jadi kadang-kadang ya itu kelor itu berguna banget dengan bacaan-bacaan segala macam itu. Akhirnya biasanya kita kasih itu. Ada yang waktu itu tiga pasien kita pegang itu, ada yang langsung hitungan berapa jam langsung meninggal. Ada yang hitungan 2 hari terus meninggal, karena memang kekuatan dia masih ada itu karena pegangannya. Gitu. Dan ada juga yang kita obati sudah hampir meninggal, tapi karena sudah udah nggak bisa bertahan dan itu udah keluar nanah semuanya dari lehernya, itu keluar nanah, badannya udah tinggal tulang kering, itu kita obatin, udah nggak bisa makan ke siapapun, udah mau mati, kita obatin karena kiriman ya, karena kiriman kita telaten obatin, akhirnya sekarang sehat, alhamdulillah, gemuk lagi. Dan yang kita dapatkan dari mereka semua itu cuma apa ya namanya, bersyukur masih bisa buat perantara mengobati orang-orang, walaupun efeknya seperti kita kayak pahlawan kesiangan ya. Sebenarnya kita nggak mau hal-hal seperti itu. Efeknya adalah paranormal yang mengirim sesuatu ke orang lain, mereka tidak suka ada orang lain ikut campur. Kalau kita ikut campur terlalu dalam, berarti kita menantang mereka. Akhirnya kalau kita menantang mereka, pasiennya sembuh, kitanya akan dikirim. Terus jadi menyiasatinya alhamdulillah kita punya suatu shield ya. Shield itu adalah pegangan sendiri lah ya, untuk kuncian sendiri lah ya. Kuncian shield untuk menutupi itu. Jadi walaupun kita mengobati orang, kita alhamdulillah tidak bisa diterawang siapa yang ikut campur dalam hal itu. Masya Allah. Terima kasih Bunda sudah menceritakan pengalaman pribadinya untuk Sobat Magenta. Terakhir nih Bunda, bisa nggak memberikan pesan-pesan untuk Sobat Magenta biar tidak terjadi hal seperti yang Bunda ceritakan tadi mengenai santet segala macam, guna-guna gimana tuh Bunda? Mohon bisa di pesan-pesannya Bunda. Oke, buat sahabat Magenta, ya, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan tutur kata, hati-hati dengan tingkah laku. Kita nggak tahu kata-kata kita menyakiti orang atau tidak. Hal sepele bisa menyakiti orang lain, dan hal itu bisa membahayakan diri kita sendiri, karena orang sekarang sudah tidak berpikir lagi mengirim apapun itu santet, itu hanya karena sakit hati. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan tingkah laku, jangan sombong, jangan takabur, jangan bilang bahwa nggak percaya sama namanya santet, nggak percaya namanya hal itu ada Allah. Itu sudah terjadi dengan saya, pengalaman hidup saya. Jangan pernah sombong sama diri sendiri, lebih hebat dari siapapun. Tetap rendah hati, karena apa? Kita tetap makhluknya tidak sempurna.
apapun kita, sebaik apapun masih ada, kita baik aja masih nggak disukain orang, apalagi kita jahat. Itu aja. Oke, terima kasih Bunda. Istilahnya saya garis bawain, hal gaib selalu ada ya Bunda ya. Ada di mana aja. Gimana kita menyikapinya Bunda. Betul. Terima kasih Bunda sudah menceritakan Sama-sama. kisah pribadinya nih Bang. Siap. Aduh, salam buat keluarga semua Bunda. Siap Bang. Semoga sehat-sehat selalu Bunda. Siap Bang Genta. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Dan bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narasumber seperti Bunda Widi, silakan DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.